Bukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. By the way, sebelumnya mau nanya dong, apa bisa sebagus itu sejak melantunkan ayat Al-Quran? Berarti dari kapan? Kalau dari belajar sih dari kecil ya pastinya. Okay. Cuman kalau kecil kan makhorijul huruf. Kalau dari horizonnya sendiri sih itu mulai dari SMP, kelas 3 SMP sampai sekarang. Dari 3 SMP. Oh, jadi ini sebetulnya Qori gitu. Ya. Jadi seseorang yang bisa melantunkan Suci Al-Quran. Terus boleh ngasih Kak kiat-kiat bisa melantunkan ayat suci itu dengan bagus, tips and trick buat orang. Jadi ada mahasiswa lain yang ingin belajar Qori. Yang pastinya cinta dulu tuh pertama. Yang kedua ya pastinya lebih ke fokus ke ayat suci Al-Qur'annya, karena di situ kan pastinya makhorijul huruf yang penting. Kalau untuk lagunya sendiri sih kedua. Oke, jadi pasti cinta dulu dengan Al-Qur'annya, kayak kedua baru berlatih. Berarti ada hubungannya nggak sih dengan hobi nyanyi gitu atau something? Pastinya sih ada ya kalau hobi kayak gitu. Kalau hobinya sih pastinya Al-Quran dulu, baca. Hobi pertama coba baca Al-Quran dulu, baru pas. Berarti bisa nyanyi ya? Kalau nyanyi enggak juga sih, karena kan suaranya bagus, sebenarnya suaranya bagus gitu. Nyanyi kan beda lagi, kalau misalnya sama aja sih, fasih-fasihnya kan beda lagi kalau buat nyanyi.
Oke. Bagaimana cara biar bisa melantunkan ayat suci dengan baik? Itu pertama, cintai dulu Al-Qur'annya. Kedua, berlatih. Nah, sebelum itu nih, Wan, kan sekarang bulan Ramadan, pasti identik dengan takjil. Punya takjil favorit gak? Takjil favorit pastinya ada. Oke, apa tuh? Kalau saya sendiri sih lebih ke gorengan ya, Gorengan. Pastel sih, pastel. Oke. Kalau kolak gitu kan biasanya identik banget dengan kolak. Biasa aja. Biasa aja kurang suka. Nah, sebelumnya ini ada liputan dari teman-teman kita yang sedang mencari takjil di daerah Pasar Lama Tangerang. Mungkin teman-teman ada yang pas banget nih suka dengan takjil itu, silakan dilihat aja. Kita lagi ada di kawasan Matraman nih. Nah, kira-kira ada makanan apa lagi ya? Oke, dan Wah, nih banyak banget ya. ini mana banget? Ini apa asinan ya? Asinan. Ini apa kak? Ongol-ongol. Ongol-ongol. Mana nongol-nongol ya kak? Ngomong ya. Ini 7.000. Risolesnya isi apa yang ini? Ini si ayam, terus ada kentang lokal itu. Bahasa Korea. Guys, Aduh, jatuh. Aduh, jatuh. Aduh, aduh. Aduh, jatuh. ya. Jeng 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 jeng. Tiara ya. Oke. Terus di sini tuh udah kapan? Udah sih udah lama banget sih. Tiap tahunnya pasti Iya, tiap tahun pasti. buka di sini ya. Rame nggak sih? Rame deh, apalagi kalau Sabtu itu weekend pasti rame banget. hari biasa biasanya kayak pegawainya. Ya orang-orang yang kerja di sekitar sini aja gitu ya. Terus tuh kalau misalkan itu yang paling laku tuh apa sih? Sebenarnya yang paling laku tuh yang manis-manisan sama gorengan gitu sih. Yang manis-manis tuh yang kayak apa gitu? Kolak, Oh, gitu. terus kayak dari susu yang manis-manis. Kalau untuk gorengannya sendiri, Sol, pastel, itu yang udah pasti laku ya, pasti habis itu yang banyak orang cari gitu ya. Oh gitu. Jadi yang pokoknya paling ramai itu weekend kan ya. mungkin biar rame kan bulan puasa libur ya. Jadi mau makannya praktis aja. Oh, pernah sampai penuh banget nggak sih? Iya pernah kok. Sampai akhirnya kita kewarangan yang pada di Saking ramainya gitu ya, karena ini acara tahunan. Tapi karena kayaknya mungkin di sini orang banyak yang buka lapak juga ya. Jadi kayaknya lebih kurang sih. Oh, jadi makin banyak buka ini ya. Makasih Ya, Kak. ya. Makasih ya.
Inada, namanya Inada. Sekolah di mana? Sekolah di SMA Negeri 15 Kota Tangerang. Di SMA Negeri 5. Oh, 15. Iya. Nah, di sini kita mau nanyain, tahu dari mana sih tempat takjil ini? Coba. Gitu. Katanya sering kesini karena taunya dari teman-teman, karena pas SMP juga sering kesini. Kenapa sih seneng banget gitu jajan di sini kalau lagi puasa? Kayak rame aja gitu. Dia rame terus kayak suka ada yang mau dibeli. Atau makanannya enak-enak mungkin gitu ya. Terus apa aja yang sering dibeli di sini? Kayak makan di kayak di Cafe Rute 15 gitu. Terus kayak otak-otak juga sama kayak goreng-gorengan juga. Sekian kita bertanya, nanti masih banyak lagi yang harus kita pertanyakan tapi lain orang. Oke, dadah. Oke teman-teman, di sini kita punya narasumber yang sering beli ke sini dan kita harus kenalan dulu. Oke. Kakak namanya siapa? Anggun. Anggun. Dari mana kak? Kayaknya Anggun ya. Iya. Dari mana kakak? Kalau kuliah di Pluit. Hah? Ya, kalau rumahnya masih Tangerang. Kakak sering kesini atau emang baru sekali? Kalau untuk Ramadan yang ini baru pertama kali kesini, tapi kalau Ramadan yang lainnya udah Sering kesini. Kalau misalkan kesini, apa sih yang bikin kakak suka buat sering kesini gitu? cuma lebih kayak apa ya, buka puasa lapar mata aja sih, kayak enak nih kue. Biasanya makanan apa tuh kak yang favorit kakak gitu buat buka puasa kakak? Kalau aku sih paling gorengan sih. Gorengan. Nggak sehat. Sama dengan di sini kita punya narasumber yang gak kalah unik, seunik kita. Kita kenal dulu ya. Bapak namanya siapa? Zainal Abidin. Bapak kesini emang udah tahu dari dulu atau emang baru pertama kali kesini? Udah tahu dari dulu. Udah Tahu dari dulu. Bapak kesini buat orderan apa untuk buka sendiri? Buat makan sendiri. Makan sendiri. Emang suka ya pak jajanan di sini? Iya, jadi setiap bulan puasa itu kita selalu belanjanya di sini. Oh, di sini pusatnya. Pusatnya, karena pilihannya banyak. Oh, pilihannya banyak. Nah, untuk pilihan di sini tuh Bapak yang paling suka makanannya itu apa? Kita lebih kepada yang isinya ayam, kayak lemper ayam gitu. Terus apa nih, risol ayam. Terus atau Minumnya? kotak. Kalau minumnya lebih kepada bikin sendiri. Oh, bikin sendiri di rumah ya. Berarti di sini cuma buat beli makanannya aja ya pak ya? Makanannya aja. Oh, gitu aja Pak ya. Makasih Bapak. Makasih, ya. Kita udah dapat nih. Nah, kita tadi beli apa aja nih? Beli apa aja ya? Nih, ini tadi apa namanya? Ongol. Punya gue. Terus ada bubur sumsum juga di sini. Ini apa ya? Terus Ini ada risoles, Apalagi martabak, martabak. Pasti ini enak banget. banget. Ini apa punya? Enak banget. pacar Cina. Pacar Cina, bukan Cina. pacar Korea. Udah ya, gitu aja ya. Nah, wah yang pasti masih banyak lagi nih di sini. Selain yang kita beli tadi tadi kita tunjukin, masih banyak lagi varian jajanan-jajanan untuk berbuka puasa. Nah, oke, sekian liputan dari kami. Pick up, Speak your mind. up your voice. Nah, itu liputan teman-teman kita yang baru ngabuburit di daerah Pasar Lama. Ada makanan favorit lo nggak, Bang? Pastinya ada dong. Tadi kan ada pastel ya. Oke, benar banget. Nah, thank you Rowan udah jadi bintang tamu perdana di acaranya VOF ini. Speak up, speak your mind, up your voice. Thank you banget loh. Semoga latihan jadi kori ya. Iya. Jika makin handal, Amin. bisa ikut kori nasional dan lomba-lomba gitu udah pernah Amin. belum? Udah Oh, udah pernah nih. pernah sih kalau kayak gitu. Udah pernah Pernah juara juga di tingkat kecamatan. tingkat kecamatan gitu. Mau ada planning apa lagi nih? Planning ke depan sih ya ngembangin buat teman-teman di rumah. Oke, bisa teman-teman kampusnya loh. Ya insya Allah. Teman-teman kelas buat lo Rae, Iya. Aldi itu Iya, teman bisa, banget bisa, mereka. bisa. Oke. Ya, thank you ya, Wan. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman viewers, sekarang samping saya sudah ada Pak Ari selaku kepala BAK dan BAO, dan
dosen agama juga ya Pak ya. Dosen agama. Ya jadi saya semester 1 waktu itu dosen agamanya Pak Ari ya Pak ya. Iya. Waktu itu sebelum Bapak jadi kepala BAK, jadi waktu itu masih baik banget Pak Ari. Oh gitu. Iya masih Sekarang baik udah banget baik saya. ya berarti. Iya sekarang tuh kayaknya baru masuk kampus tuh kalau udah ketemu Pak Ari kayak ada yang salah nggak ya? Oh, Gitu kan. itu. Kalau dulu kan pas agama langsung duduk aja nerangin gitu kan. Keliaran ya. Iya enak banget. Nih Pak, sekarang kan udah memasuki bulan Ramadan. Ada nggak sih Pak kayak persiapan khusus Bapak dan kampus nih menyambut Ramadan? Ya terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau persiapan sebelumnya itu pasti ada, makanya di setiap daerah itu biasanya ada tradisi-tradisi untuk menyambut Ramadan. Contohnya munggahan, contohnya banyak di setiap daerah ada punya tradisi. Dan yang harus dipahami intinya adalah bersih-bersih untuk menyambut tamu yang agung yaitu Ramadan. Tapi kadang meninggalkan pesan pentingnya yaitu sebetulnya apa? Bersih-bersih hati. Makanya ada istilah sebetulnya unggahan itu ya kayak salam-salaman, ya halal bihalal istilahnya itu kayak gitu. Itu sih untuk sebagai kegiatan sebagai menyambut Ramadan. Kayak kebanyakan kayak di daerah kayak pawai obor gitu Mas kayak yang itu sih sebagai apa ya bahasanya itu tarhib ya. Menyambut dengan gitu gembira. Bulan yang ditunggu-tunggu ya, bulan yang ditunggu jadi pas kita datang Betul. merayakannya gitu lah ya. Nah, kali ini kita punya tema khusus untuk edisi bulan Ramadan yaitu membina kesalihan individu dan sosial. Okay. Nah, menurut Bapak dari tema ini nih, membina kesalihan individu dan sosial. Betul. Kayak pandangan Bapak di bulan Ramadan terlebih di saat-saat kayak gini ya Pak ya, kayak situasi yang benar-benar Emang bagaimana situasinya? Situasinya gak tau sih ya, kayak di TV doang kali ya Pak ya. Di TV aja. Di TV aja, padahal mah di kenyataan sini mah fun-fun aja ya, contohnya aja kayak gini ya Pak ya. Iya. Jadi membina kesalehan gitu. Kesalehan, menurut Bapak kesalehan itu seperti apa sih gitu? Kesalehan individu Iya. dan kesalehan sosial. Sosial nih. Terima kasih pertanyaannya, Iya. bagus sekali. Emang dalam ibadah atau dalam bulan Ramadan ini terkandung di dalamnya itu kesalehan individu dan kesalehan sosial. Kesalehan individu ditunjukkan dengan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Contohnya puasa, kamu pagi-pagi habis terbitnya fajar nggak boleh makan, itu kan mentaati aturan. Nah, maka kesalehan individunya adalah bagaimana kita mentaati yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menarik di sini adalah kesalehan sosialnya. Nah, dari bulan Ramadan ini dalam hal ini ibadah puasa itu sangat kental sekali nilai sosialnya. Di mana salah satunya adalah ditanamkan dalam diri kita itu sifat empati. Bagaimana sih merasakan? Itu yang mungkin sebagian kita belum memahami itu. Contohnya kalau teman kita lapar, ya mungkin kita nggak tahu, ya nggak lapar nggak tahu karena kita nggak lapar. Tapi dengan adanya bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk puasa. Ketika kita merasakan lapar di siang hari, harapannya akan tumbuh empati kita bahwasanya ternyata lapar itu begini ya. Maka yang muncul adalah jangan membiarkan orang sekeliling kita hidup dalam kelaparan. Nah, itu mungkin salah satu yang saya dapat simpulkan daripada salah satu ya hikmah Ramadan itu sebagai ibadah sosial, kesalehan sosial, memunculkan kesalehan sosial yaitu sikap empati terhadap sekitar kita. Mungkin termasuk selain sikap empati bisa juga kayak sikap toleransi sih Pak. Lebih kayak ya kita tahu yang muslim puasa ya sebaiknya yang non menghargai mereka gitu, jadi nggak usah pamer gitu kayak ya emang ada di sini nggak tahu sih ada kayak saya deh nggak maksudnya ya nggak usah ngeluh gitu loh Pak, ngeluh minta
ya namanya kayak kan kita puasa nih, terus pasti kita tahu dong tempat-tempat makan di luar sana pasti buka pukulnya jam 1 siang, jam 2 siang, jam 3 siang gitu. Jadi ya nggak usah ngeluh kayak kok tutup sih gitu lah. Ya emang lagi puasa masa buka gitu kan. Jadi Tapi kayak enggak, ada kok buka kakinya tuh pada kelihatan tuh, jadi pada buka. kalau itu saya nggak tahu di dalam-dalamnya ya. Oh, Saya nggak iya. tahu. Semua lagi Emang di luar aja. tutup, dari luar tutup, tapi coba lihat ke bawah ya. Oh iya benar, oh iya bisa jadi. Kapan-kapan kalau saya ke kantor coba saya lihat gitu di dalam. Oh gitu ya, pantes kayak oh. Jadi buat warung makan di sana kesimpulannya tutup dari atas ke bawah. Nah, Bukan tutup semuanya. iya. Ya. Jadi intinya kesalahan itu adalah menimbulkan rasa empati dan Hmm. kesalahan individu dimaksud adalah mentaati. Mentaati. Nanti harapannya setelah terjun, Iya. setelah selesainya Ramadan, setelah tidak lagi puasa, itu semangat taat itu tetap ada. Sih. Jangan cuma Karena 30 hari itu aja. Iya, harusnya sih begitu. Jangan 30 hari. Nah, selain Pak Ari, kita punya bintang tamu satu lagi. Jadi mahasiswa Unpri juga, ketua organisasi rohani Islam, namanya Kak Fali. Kak Fali, Mas Kak Fali. Tepuk tangan dong. Saya sendiri ya tepuk tangan. Oh, nggak ada pemirsanya. Ya, yang pengen sponsor, silakan kirim di bawah ini ya. Mau sponsor apa? Bisa jadi ada iklan. Nih ada Kak Fali, ketua bidik. Iya. Malam Kak Fali. Oh ya buat Kak Fali nih. Ada acara bidik-bidik menyambut bulan Ramadan nih. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau pertanyaannya, kita ada kegiatan nggak gitu ya di bulan Ramadan ini? Sebenarnya secara untuk kepribadian pasti ya ada. Tapi untuk secara organisasi, kita untuk bidik sendiri kita punya acara besar. Salah satu besarnya itu kita akan membuat acara pesantren kilat. Oh, pesantren kilat. Ini benar banget nih. Pesantren kilat dengan tema pesta pesantren takwa Ramadan. Jadi PS itu kapan nih, Dede? Acaranya itu tanggal 10-11 Juni. Jadi sebenarnya sasaran objek kita sebenarnya anak SMP SMA. Oh gitu. Anak SMP SMA se-Kabupaten Tangerang. Karena kita bekerja sama dengan sebuah yayasan ya, Yayasan Semut. Kita bekerja sama sekaligus agenda ini mempromosikan Pramita sendiri. Seperti itu. Jadi memang target mereka. Kalau tahun sebelumnya kita bikin acara sama seperti ini, pesantren kilat juga, itu sekitar pesertanya sekitar 200. Nah, target tahun ini kita bisa mencapai 300. Gitu, 300 orang. Jadi maka dari itu kita bekerja sama karena kemungkinan kalau mereka bekerja sendiri atau kita bekerja sendiri kelimpungan ya bahasanya gitu ya, pasti kewalahan gitu. Makanya kita bekerja sama dengan yayasan di luar untuk sekaligus ini bagian dari mempromosikan Pramita seperti itu sih. Kalau untuk pesertanya mahasiswa sini juga boleh nggak? Betul. Kalau mahasiswanya, maksudnya dari Pramita sendiri pasti ya, itu pasti. Maksudnya jadi mahasiswa atau mahasiswi Pramita silakan ikut serta acara tersebut. Acara tanggal 10-11 dibatasi nggak? Tidak. Silakan yang mau ikut sebanyak-banyaknya. Dan acaranya tersebut salah satunya adalah khataman Quran. Kedua kita ada santun anak yatim. Yang ketiganya pasti itu buka bersama. Seperti itu. Buka puasa bersama di tanggal 10-11 Juni. Jadi buat teman-teman mahasiswa Unpri yang ingin ikut silakan ke Kak Fali dan teman-teman bidik lainnya ya. Ya, di sini hubungi. Iya, editornya susah Pak. Susah ya? Iya. Belum nyampe ya? Belum nyampe ilmunya Pak. Ya ampun. Nih pertanyaan selanjutnya, buat Kak Fali sendiri persiapan Ramadan? Persiapan Ramadan? Untuk persiapan Ramadan seperti biasa aja ya. Adapun sebenarnya kita tadi seperti Pak Ari sampaikan gitu kan ya, bersih-bersih seperti apa yang maksud Pak Ari bersih ya, saling memaafkan gitu kan, menuju kita di bulan Ramadan ini kita ibaratnya sudah bersih gitu. Dan sebenarnya pada kondisi nanti kita sudah atau hari ini yang sudah di bulan Ramadan, yaitu sebenarnya saat inilah kita bahasanya itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi di sini ini posisinya sebenarnya kita lagi
menggenjot ya keimanan kita, gimana selama 30 hari itu sebenarnya kita lagi dibentuk untuk menjadi habits. Kebiasaan bagaimana? Kebiasaan sholatnya berjamaah gitu, mulai berpuasanya Senin Kemis gitu. Terus kalau di bulan Ramadan ini kan indah banget. Yang tadi nggak suka berbagi, teman-teman gitu baru berbagi pas sahur derut seperti itu. Terus saat buka bersama dengan takjilnya gitu kan. Nah itu salah satunya nilai-nilai positif yang sebenarnya membentuk kita selama 30 hari itu jadi habits. Ini mungkin menambahkan, ini mungkin yang dimaksud dengan kesolehan sosial itu. Jadi ada berbaginya, karena merasakan mungkin, duh iya lapar ya, kasihan nih selama ini yang tiap hari lapar. Makanya biasanya ada kegiatan santunan, ada kegiatan bagi-bagi, dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu bukti bahwasannya Ramadan itu mengandung kesalehan sosial. Jadi lapar itu mengingatkan kepada empati gitu ya. Betul. Nah, jadi lapar itu menimbulkan empati, jangan lapar menimbulkan ngantuk, tidur gitu kan. Ya kan Pak ya, kayak Kamu kali itu mah. enggak, saya ngeliat status teman-teman saya. Oh gitu ya, oh gitu ya. Status teman-teman saya tuh enggak Oh gitu. ada menasihati jangan tidur gitu kan. Oh gitu. Mungkin itu yang harus diluruskan gitu. Iya, tiap Meskipun dalam Ramadan itu tidur dikategorikan ibadah, maksudnya, tapi jangan semua aktivitas ya tidur gitu. Tidur. Jadi logikanya harusnya begini, tidur aja ibadah, apalagi bekerja. Gitu, jangan dibalik. Ya, dibalik itu ya udahlah tidur aja, orang tidur jadi ibadah gitu. Bangun-bangun udah beduk gitu ya. Enak Beduk banget. zuhur. Iya, enak banget. Rai nggak gitu kan? Jadi salah satu presenter sini juga namanya Rai. Oke, selain ini Kak Fali, selain kegiatannya yang di luar itu, ada nggak sih khusus kayak kampus sendiri gitu, bidik ngadain apa gitu? Kayak yang targetnya emang mahasiswa Unpri. Ya betul. Jadi sebenarnya agenda pesantren kilat itu sebenarnya itu agenda internal kita, internal bidik gitu lah, internal bidik. Tapi ternyata ada yang mengajak kita bekerja sama nih, gitu, dengan pertama banyak keuntungannya lah gitu. Kita bisa mempromosikan kampus kita, pertama itu. Kedua, secara materi kita lebih dibantu gitu. Misalnya pemateri sudah dari mereka semua, gitu, sudah disediakan. Akomodasi segala macam. Ibaratnya kita di sini itu hanya memfasilitasi gedung dan SDM-nya saja seperti itu. Jadi sebenarnya acara dari bidik sendiri internalnya itu ya salah satunya itu pesantren kilat. Seperti itu. Sangat kilat. Sehari. Iya, 2 hari 1 malam, Pak. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Berarti nginep di kampus nih? Betul, nginep di masjid. Masjid. Oh, nginep di masjid Nginep di Ramita. masjid. Jadi sangat kilat sekali. Ya Pak Ari, berpartisipasi nggak situ? Kalau saya sendiri sih paling support perizinan tempat ya. Paling itu aja sih. Jadi nggak ada. Kalau insya Allah datang, tapi kalau pemateri mah udah ada yang lebih canggih materinya canggih-canggih, bagus-bagus. Kita sih tim horenya aja lah. Bener. Butuh pers mungkin liputan? Boleh. Tuh, Karena gini Kak, insya Allah iklan Unpri. Karena di acara tersebut juga kita sebenarnya mengundang Bapak Zaki. Karena acara kemarin juga kan di acara Olimpiade kita, Pak Zaki juga hadir. Apalagi dengan masa yang kemungkinan target kita lebih banyak, otomatis kan Pak Zaki lebih antusias gitu kan. Mudah-mudahan meluangkan waktunya. Soalnya juga pematerinya juga nih nggak kalah menarik. Salah satunya di sini ada sutradara film Tausiah Cinta dari Lima Menara Masjid, motivator juga, terus guru hafiz Quran, motivasi Jawara 1 Banten, itu salah satu pemateri yang. Masa saya bisa nyanyi nama mereka? Bener juga sih. Bener aja dong. Iya benar. Jadi tim hore aja. Oke. Ya nih kayak durasi cukup panjang. Oke, makasih banget buat Kak Fali dan Fari sudah menyempatkan waktunya. Sukses terus buat acara-acara persnya, silakan diliput. Bener banget, ini jadi program terbaru kita apa namanya, Speak Your Mind, Up Your Voice. Jadi ya ini salah satu media atau sarana kita untuk memberitahu ke mahasiswa lainnya bahwa ini masih masuk. Iya. Lain kali pakai papan tulis ditulis. Ini keren.
juga. Semoga puasa lancar. Iya. Oke, Papers. Tadi kita kedatangan 3 narasumber. Yang pertama ada Pak Ari, selaku Kepala BAK dan BAU. Kedua ada Wawan juga, yang merupakan mahasiswa Unpri yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan ada Kak Fali juga, yang merupakan Ketua Bidik Organisasi Islam di kampus kita. Tema kali ini tentang membina kesalihan dan membina kesalahan individu dan sosial. Yang paling penting tadi Pak Ari menyampaikan bahwa kesalahan individu itu adalah satu, mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, puasa itu menimbulkan atau menghasilkan rasa empati. Ingat ya, rasa empati. Jadi mungkin itu sih kesimpulan dari episode kali ini. Teman-teman bisa memetik ilmu dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bulan suci yang syarat akan makna, bulan yang penuh ampunan dan makrifat. Bulan di mana segala amalan dilipat gandakan. Bulan suci Ramadan. Saya Friska Soraya, speak up, speak your mind, up your voice.